Shalom teman-teman, kembali lagi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu proyek tugas akhir dari pelajaran program orientasi objek, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi yang telah saya buat yang menggunakan dua aplikasi, yaitu Exam dan NetBeans. Ya, sebelum sampai ke sana, angka lebih baiknya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Eliezer Gambel Surbati, kelas 3 TIB dengan NPM 2205-140. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya, teman-teman. Pertama-tama kita harus membuka Exam dengan mencari di pencarian Exam Control Panel, maka akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Lalu kita start, lalu kita klik admin dan otomatis akan terbuka Mozilla Firefox, teman-teman. Untuk sebuah aplikasi ini kebetulan saya telah membuat database-nya, teman-teman, dengan nama iuran listrik. Pada database iuran listrik saya mempunyai 4 tabel, teman-teman. Yang pertama ada tabel admin, tabel daya, tabel pelanggan, dan tabel pembayaran, teman-teman. Di dalam tabel admin kita memiliki 3 file, teman-teman, yaitu ID admin sebagai primary key, username, dan password, teman-teman. Dan pada tabel daya, teman-teman, kita terdiri dari 3 file, yaitu kode golongan sebagai primary key, daya, dan biaya. Pada tabel yang ketiga, yaitu tabel pelanggan, kita memiliki 6 file, yaitu ID pelanggan sebagai primary key, nama, alamat, kode golongan sebagai primary key, tagihan, dan nomor telepon, teman-teman. Ya, kita sudah masuk ke tabel terakhir, teman-teman, yaitu tabel pembayaran yang terdiri dari 6 file juga, teman-teman, yaitu ialah ID pelanggan, nama, alamat, kode golongan, tagihan, dan nomor telepon, teman-teman. Untuk database-nya ya seperti ini tampilannya, teman-teman, simpel saja. Oke, langsung saja kita masuk ke NetBeans-nya, teman-teman. Oke, di NetBeans-nya saya sudah membuat aplikasinya atau tugas projectnya seperti ini, teman-teman. Kita langsung, yang pada aplikasi ini terdiri dari 5 project, teman-teman, 4 form dan 1 koneksi, teman-teman. Contohnya ini untuk di form pelanggan, teman-teman. Kita lihat programnya terdiri dari import public class-nya, ini public void kosongkan untuk membersihkan semuanya. Private void tampilkan datanya untuk tabelnya, teman-teman. Ya, ini public form pelanggan untuk mengisi yang terdiri dari yang di atas tadi, teman. Private void tampilkan data, private void kosongkan form. Inilah dia, teman-teman. Langsung saja kita masuk ke BTN simpan, teman-teman. Di button simpan seperti biasa, kodenya insert into pelanggan, evaluate, ya seperti inilah, teman-teman. Apabila kita berhasil menyimpan datanya, maka akan disuguhkan dengan notifikasi simpan data berhasil, teman-teman. Kita masuk ke button yang kedua, button edit, ya sama seperti di atas, teman-teman, tidak beda jauh. Apabila kita sudah berhasil, kita akan disuguhkan dengan notifikasi edit data berhasil. Dan button hapusnya juga, teman-teman, apabila kita berhasil menghapus, kita akan disuguhkan dengan notifikasi hapus data berhasil, teman-teman. Untuk membatalkan, kita yang di atas tadi tuh, teman-teman, public void-nya, public void kosongkan form. Untuk button keluarnya seperti ini programnya, teman-teman. Dan untuk tabelnya, tabel mouse click-nya seperti ini programnya, teman-teman. Oke, kita masuk ke form yang kedua, teman-teman, form daya. Nah, ini dia, teman-teman.
Untuk di form daya seperti biasa ada import, ada private void kosongkan, private void tampilkan data, dan ada publicnya untuk yang terdiri dari yang dua tadi teman-teman. Langsung saja kita ke button batal teman-teman. Button batal seperti ini programnya teman-teman, diambil dari private void kosongkan form tadi teman-teman. Ini dia. Oke. Button simpan seperti biasa teman-teman. Apabila kita berhasil menyimpan, maka disuguhkan dengan notifikasi simpan data berhasil teman-teman. Begitu juga button edit teman-teman. Apabila kita berhasil mengeditnya, maka disuguhkan dengan notifikasi simpan data berhasil. Begitu juga seterusnya untuk button hapus, button keluar, dan tabel daya teman-teman. Kita masuk di form pembayaran. Di form pembayaran juga tidak beda jauh teman-teman. Ada import, public class untuk kosongkan form. Setelah itu tampilkan data. Setelah itu ada text ID-nya. Ini untuk mencetaknya nanti teman-teman, yang nanti akan ada di tampilan sebelah kanan deh teman-teman. Ini button simpan, ini button hapus. Seperti biasa kalau kita berhasil, maka disuguhkan dengan notifikasi. Ini button batal atau clear, diambil dari public void kosongkan ini teman-teman. Oke, lanjut saja. Kita masuk ke button keluar seperti biasa programnya. Button cetak seperti ini programnya tuan. Apabila kita mau mencetak, seperti inilah programnya teman-teman. Oke, masuk ke tombol pembayaran mouse klik seperti biasa, tidak jauh beda teman-teman. Nah, ini program untuk mencetaknya teman-teman. Oke, kita masuk ke koneksi teman-teman. Koneksi ini gunanya untuk menghubungkan MySQL atau database PHP admin kita dengan Java-nya teman-teman, dengan NetBeans ya teman-teman. Oke, lanjut saja. Kita masuk ke login seperti biasa teman-teman. Apabila kita berhasil login, baru disuguhkan dengan notifikasi selamat datang. Seperti inilah dia teman-teman, contoh programnya teman-teman. Apabila kita mau log out, seperti ini dia teman-teman. Dan apabila mau keluar, seperti ini teman-teman. Oke, tak perlu lama-lama, saya akan coba jalankan aplikasinya teman-teman. Nah, untuk username-nya kita lihat di database tadi teman-teman. Saya mengisi apa teman-teman? Nah, saya mengisinya Udin sebagai username dan Udin sebagai password teman-teman. Oke, kita langsung masukkan saja Udin masuk. Nah, kita disuguhkan dengan notifikasi selamat datang teman-teman. Oke, pada login form ini terdapat dua dashboard teman-teman, ada file dan menu teman-teman. Di dalam file itu terdapat logout dan keluar. Contohnya seperti ini, mau keluar atau tidak. Kebetulan saya akan melanjut ke menu dashboard menu dan saya klik no teman-teman. Begitu juga dengan logout, yakin keluar, saya klik no. Kita lanjut ke menu, kita masuk di menu form pelanggan teman-teman. Kebetulan saya pernah mengisi datanya teman-teman. Kali ini saya juga akan mengisi datanya supaya kita dapat melihatnya. ID pelanggan 002, nama pelanggan Joko Tingkir, alamatnya Jalan Jamin Ginting, golongannya R2, tagihannya 60.000, nomor telepon 08 Oke, kita simpan teman-teman. Simpan data berhasil teman-teman. Di sini. Nah, itu teman-teman.
Dan apabila kita mau mengedit teman-teman, seperti ini tadi, salah satu data yang saya ambil dari tabel. Misalnya kita mau mengedit nama pelanggannya karena nama pelanggan kita bukan Joko Tingkir tadi teman ibaratnya kita salah dalam mengisinya teman-teman. Langsung saja kita hapus Joko menjadi Balmon teman-teman. Langsung saja kita edit teman-teman. Ya, edit data berhasil teman-teman. Klik OK. Tentu saja namanya akan terganti otomatis teman-teman di tabel kita teman-teman. Ini dia teman-teman. Oke, kita sekarang lanjut ke button hapus teman-teman. Penggunaan button hapus ini contohnya seperti ini teman-teman. Bila kita mengambil salah satu data dari tabel, kita klik seperti ini, maka kita akan hapus. Ya, data otomatis terhapus teman-teman, maupun dari tabel maupun dari database PHP MySQL teman-teman. Oke, kita lanjut ke button batal teman-teman. Guna button batal ini, contohnya seperti ini teman-teman. Kita sudah mengklik salah satu data yang ada di tabel teman-teman. Kita mau mengedit atau menghapus, tapi ternyata tidak jadi teman-teman. Kan kita capek nih kalau kita hapus satu persatu teman-teman. Alangkah lebih baiknya kita gunakan button batal teman-teman supaya terhapus otomatis semua teman-teman. Seperti ini deh teman-teman. Nah, terhapus otomatis teman-teman. Nah, maka pada itulah guna dari button batalnya teman-teman. Sekarang kita masuk ke button keluar teman-teman. Guna button keluar ini kita akan keluar dari menu data pelanggan teman-teman. Seperti ini deh teman-teman. Nah, otomatis keluar dari menu data pelanggannya teman-teman. Berhubung karena saya belum menjelaskan di form daya dan form pembayaran, saya akan lanjut untuk merunnya teman-teman. Seperti biasa kita masukkan username dengan nama Udin dan password Udin. Masuk. Selamat datang. Menunya. Sekarang kita masuk di form daya teman-teman. Oke, pada form daya ini sebelumnya saya sudah pernah mengisi data teman-teman. Kali ini kita coba untuk mengisi data kembali supaya teman-teman lihat bagaimana sistem kerjanya teman-teman. Ya, dengan kode dayanya kita buat 003 teman-teman. Batas dayanya kita buat 10.000 dan harganya kita buat 150.000 teman-teman. Oke, langsung saja kita klik button simpan teman-teman untuk menyimpan data yang baru saja kita input teman-teman. Nah, langsung terinput dia di tabel kita teman-teman, data yang baru saja kita input. Nah, sekarang apabila kita mau mengedit salah satu field data yang kita masukkan tadi teman-teman dan ada yang salah, contohnya seperti ini, di batas dayanya kita salah teman-teman, maka langsung saja kita ubah saja di sini teman-teman. Nah, kita klik edit. Ya, tentu saja otomatis dia akan terubah teman-teman. Nah, kita lanjut ke button hapus teman-teman. Button hapus itu gunanya untuk menghapus salah satu data yang ada di tabel teman-teman. Seperti ini teman-teman cara sistem kerjanya. Kita klik data yang ada di tabel, lalu kita klik button hapus dan otomatis akan terhapus ya teman-teman. Nah, lanjut teman-teman, kita masuk ke button batal teman-teman. Button batal seperti yang saya sudah jelaskan di sebelumnya, fungsinya sama saja teman-teman. Bila kita tidak jadi mengedit ataupun menghapus data yang ada di tabel dan kita mau merefresh kembali atau mengclear kembali, guna dari button batal itu adalah mengclear kembali data yang terinput di field ini teman-teman. Nah, itu dia gunanya teman-teman. Lanjut, kita masuk ke button keluar teman-teman. Fungsi dari button keluar sama seperti sebelumnya teman-teman, ya keluar dari formnya tentu saja teman-teman. Nah, langsung keluar teman-teman. Kebetulan saya belum menjelaskan di form pembayaran, maka kita run kembali teman-teman. Nah, kita
masukkan username dengan nama Udin, password dengan nama Udin. Masuk. Selamat datang. Oke. Menu form pembayaran teman-teman. Oke. Itu saja. Sebelumnya saya sudah pernah mengisi data teman-teman seperti ini. Kesempatan ini saya akan mengisi kembali data teman-teman dengan ID pelanggan 003, nama pelanggan. Ya, kita sudah masuk di form pembayaran teman-teman. Sebelumnya saya sudah pernah mengisi salah satu data di form pembayaran teman. Maka daripada itu saya akan mengisi data kembali supaya teman-teman juga bisa melihatnya teman. Contoh ID pelanggan 002 dengan nama pelanggan Udin, alamat JL Nukur, kode golongan 2, tagihan 50.000, nomor telepon 08. Oke, langsung saja kita simpan teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Itu dia fungsi dari button simpan teman-teman. Kita lanjut ke button hapus teman-teman. Button hapus itu gunanya untuk menghapus salah satu data yang ada di tabel teman-teman. Contohnya seperti ini. Kita sudah mengklik data yang ada di tabel, langsung kita hapus teman-teman. Ya, tentu saja data berhasil dihapus teman-teman. Oke, kita lanjut ke button batal. Button batal seperti biasa teman-teman untuk mengclear data yang tidak jadi dihapus maupun diedit teman-teman. Nah, itu dia fungsi button batal teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke button keluar nih teman-teman. Sebelum ke button keluar, alangkah lebih baiknya kita ke button cetak dulu nih teman-teman. Nah, button cetak ini fungsinya untuk mencetak data kita ke dalam bentuk PDF teman-teman, supaya dapat di print melalui printer teman-teman. Nih gunanya, saya akan perlihatkan kepada teman-teman. Cetak, kita pilih Microsoft Print to PDF, lalu kita print, lalu kita board, lalu kita pilih di mana disimpan teman-teman. Kebetulan saya sudah membuat datanya, saya simpan di PBO teman-teman dengan nama Udin Tagihan. Oke teman-teman, langsung saja kita save. Ya, dia akan tersimpan otomatis teman-teman. Kita akan buka. Kita akan buka di mana kita simpan tadi teman-teman. Oke, kita simpan di tugas PBO. Nah, ini dia teman-teman, tagihan Udin teman-teman. Langsung saja kita buka. Nih dia, pembayaran iuran listrik postpaid dengan ID pelanggan 002, nama pelanggan Udin, dengan alamat Jalan Nukur, kode golongan R2, tagihannya 50.000 dengan nomor telepon 08 sekian, dan diucapkan terima kasih oleh PT PLN Perseroan Tbk teman-teman, dengan admin Eliezer Gamaliel Surbati teman-teman. Ya, saya sudah selesai presentasi teman-teman. Sudah sampai di penghujung acara presentasi saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan teman-teman. Dan apabila ada kata-kata yang saya yang kurang mengenakan di hati teman-teman, mohon dikoreksi teman-teman, supaya kedepannya saya dapat lebih baik lagi dalam berpresentasi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Saya Eliezer Gamaliel undur diri teman-teman. Shalom.